Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 9 ayat 9 bagian B dan ayat 10 yang berbunyi, "Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengikuti panggilan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Pada waktu Tuhan Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai, untuk ikut Tuhan, maka Matius langsung menyambut, mengikuti panggilan Tuhan Yesus itu dengan penuh sukacita. Oleh karena sukacitanya, maka Matius mengundang Tuhan Yesus dan juga para murid lain serta para pemungut cukai lainnya untuk makan dan minum di rumahnya. Karena melihat Tuhan Yesus dan para murid turut makan minum di rumah Matius, maka orang-orang Farisi mencela Tuhan Yesus mengapa ia bergaul dengan para pemungut cukai yang merupakan orang-orang berdosa, karena mereka adalah sebagai pemungut cukai untuk kepentingan pemerintahan kolonial Kekaisaran Romawi yang bukan untuk kepentingan bangsanya sendiri. Renungan tentang firman Tuhan ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita dalam 3 hal berikut ini. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya baik dan benar, tetapi bagi orang yang merasa dirinya kotor, berdosa di hadapan Tuhan, dan yang membutuhkan pertolongannya. Kedua, mau menyambut panggilan Tuhan Yesus dengan penuh semangat dan sukacita, juga mau menjadi pelaku dari firman Tuhan untuk berbuat baik dan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketiga, agar kita umat-Nya mau mengundang maupun mengajak saudara-saudara maupun juga teman-teman kita yang dapat kita jangkau supaya mereka juga mau ikut datang kepada Tuhan Yesus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya. Sesungguhnya dengan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita semua orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh mau menyambut, mau mengikuti panggilan Tuhan, melaksanakan segala perintah-Nya, melakukan tugas tanggung jawab apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, guna tetap menyaksikan akan keselamatan yang kekal melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari. Untuk itu, kita harus sadari betul bahwa semua dari kita umat manusia yang sakit, letih, lesu, dan berbeban berat akibat dosa-dosanya, maka kita harus datang kepadanya sebagaimana janji firman-Nya yang dituliskan dalam Matius 9 ayat 12 ini. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan dalam-dalam bagaimana sesungguhnya mau hidup mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus untuk melaksanakan tugas panggilan itu dengan penuh sukacita. Bukan hanya sekedar kami tercatat di dalam KTP kami sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen. Kami percaya bahwa Tuhan mau menyambut harapan dan doa kami ini dan memberikan kekuatan khusus pula kepada kami
ketika kami juga di dalam melaksanakan tugas panggilan itu menghadapi hal-hal yang bersifat menantang maupun juga bisa semacam menghambat diri kami ketika kami memang mau mengandalkan diri kami sendiri. Karena itu kami mau mengandalkan pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus itu selalu memberikan kepada kami kekuatan kuasa-Mu itu untuk boleh kami laksanakan tugas panggilan itu dengan penuh sukacita dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari. Sehingga kuasa sakit penyakit apapun juga yang saat ini masih kami derita Bapa, terhadap diri kami yang sudah lanjut usia maupun kami juga masih seorang muda belia, kami percaya bahwa Tuhan akan mau pakai kami sesuai dengan bidang tugas kehidupan kami setiap harinya, supaya boleh tetap memberitakan akan sukacita yang Tuhan karuniakan dalam wujud kebenaran firman-Mu itu sendiri. Dan kami tahu Bapa bahwa di dalam melaksanakan hidup bersekutu, bersaksi, dan melayani tentang Tuhan Yesus yang sudah melayani kami terlebih dahulu, maka hal itu harus kami bagikan bagi setiap mereka yang memang letih, lesu, dan berbeban berat akibat dosa-dosa dan kesalahan mereka, sehingga mereka juga boleh ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus melalui hidup persekutuan dan kesaksian kami itu. Dan tolong Tuhan supaya segala persoalan, segala permasalahan maupun hidup pergumulan kami rasakan tetap ada solusi, tetap ada jalan keluarnya untuk mengatasi hal itu semua. Kami tahu Tuhan pasti akan menyambut harapan dan doa kami ini kepada-Mu Bapa. Kami mau memohon dengan kerendahan hati kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.